anak-anak kami dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Kali ini Sir Alven akan melanjutkan materi sejarah di kelas 10 dengan topik konsep berpikir dalam sejarah. Nah, seperti apa konsep materi kita? Coba kalian perhatikan. Jadi konsep berpikir sejarah itu ada konsep berpikir diakronis, sinkronis, kronologis, periodisasi, kausalitas, dan kritis. Nah, di video saya sebelumnya kita sudah membahas konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Nah, untuk kali ini kita fokus membahas kronologis, periodisasi, dan sekaligus berpikir kausalitas dan kritis. Nah, jadi kita membahas yang 4 ini. Kita fokus di sini. Mari anak-anak kami tetap semangat mengikutinya. Nah, mari kita lihat satu persatu konsep berpikir kronologis. Nah, konsep berpikir kronologis ini tidak jauh berbeda atau bisa juga kita samakan dengan konsep berpikir diakronis ya. Nah, jadi dalam ilmu sejarah, kronologi itu adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya sebuah peristiwa dan tempat peristiwanya tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Jadi perlu digarisbawahi, kronologis itu adalah urutan waktu. Jadi kata kunci kronologis dalam sejarah adalah urutan waktu ya. Nah, kemudian tujuan daripada kronologis itu adalah untuk menghindari yang namanya anakronisme ya, atau kerancauan waktu dalam sejarah begitu. Jadi waktu itu kan berjalan terus, waktu itu tidak pernah mundur begitu ya. Nah, jadi untuk menceritakan sebuah peristiwa dalam sejarah itu waktunya harus maju terus ya. Nah, misalnya jamnya boleh, tanggalnya, tahunnya ya begitu. Nah, itu tujuan daripada berpikir kronologis. Kemudian dengan memahami kronologi ini, konsep kronologi dalam sejarah, maka peristiwa-peristiwa sejarah itu yang terjadi di masa lalu itu dapat direkonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya begitu. Nah, jadi kronologi ini juga bisa kita katakan merupakan ilmu dasar yang sangat penting bagi ilmu sejarah. Karena apa? Karena konsep ini menggambarkan konsep sejarah. Jadi artinya anak-anakku sekalian, sejarah itu tidak pernah terlepas dari yang namanya konsep kronologis ya. Nah, jadi sebuah peristiwa itu pasti harus diceritakan secara kronologis, secara berurutan waktunya begitu. Nah, coba kita perhatikan contoh berpikir kronologis ya. Nah, misalnya ini garis waktu ya. Nah, katakan di sini ini contoh saja, tanggal 6 Agustus 1945 itu terjadi peristiwa yang namanya sekutu itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Kemudian tanggal 9 Agustusnya dijatuhkan bom atom di kota Nagasaki ya. Nah, kemudian tanggal 11 nanti Dr. Rajimanudiningrat, Muhammad Hatta dan Soekarno itu dipanggil ke dalam Vietnam karena Jepang sudah mulai terdesak di Perang Asia Pasifik ya. Nah, kemudian tanggal 12 itu nanti Jepang terauci menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia paling lambat tanggal 24 Agustus. Kemudian tanggal 14 Agustus ternyata Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu ya. Nah, jadi tanggal 15 nanti ketiga tokoh kita nyampe di Jakarta, kemudian mereka nanti terjadi perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua. Nah, yang mana perdebatan itu tidak ada titik temunya, maka di tanggal 16 Agustusnya terjadi sebuah peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, esok harinya tanggal 17 kita proklamasi. Nah, kemudian besok harinya tanggal 18 terjadi sidang PPKI pertama dan selanjutnya. Nah, apa yang saya ceritakan inilah yang disebut dengan contoh berpikir kronologis dalam sejarah. Nah, jadi kalau sejarah itu diceritakan secara kronologis, maka kita dapat memahaminya ya. Nah, itu konsep berpikir kronologis. Saya pikir anak-anak kami bisa memahamilah. Kemudian kita masuk periodisasi ya. Nah, periodisasi itu ya. Periodisasi itu artinya suatu pembabakan dalam sejarah. Jadi kata kunci dari periodisasi anak-anakku sekalian adalah pembabakan ya. Nah, jadi pada umumnya periodisasi sejarah ini itu didasarkan pada suatu kejadian yang memiliki sifat aktual atau pada momen-momen tertentu. Artinya begini, sejarah itu kan sangat kompleks, sangat rumit ya. Nah, kemudian waktunya itu sangat panjang.
Contoh, kalau kita misalkan ceritakan sejarah Indonesia mulai zaman praksara sampai sekarang, ya luar biasa ya. Nah, luar biasa panjangnya. Jadi untuk lebih cepat kita memahami sebuah sejarah, bisa dilakukan dengan cara pembabakan. Nah, pembabakan ini itulah yang dinamakan dengan periodisasi. Nah, kompleksnya peristiwa atau kejadian, nah ini yang saya terangkan tadi. Kemudian, apa sih tujuan dari periodisasi atau pembabakan peristiwa sejarah itu? Yang pertama tentunya memudahkan dalam mendapatkan suatu gambaran tentang kejadian peristiwa secara keseluruhan begitu. Jadi dengan pembabakan ini kita konsep berpikir kita itu langsung memahami ya peristiwa apa. Kemudian yang kedua, menyederhanakan kisah sejarah yang panjang dan rumit. Yang ketiga, memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan cerita sejarah. Yang kelima, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis ya. Nah, inilah tujuan daripada periodisasi. Kemudian kita lihat contoh periodisasi ya. Nah, ini dia supaya lebih paham. Nah, misalnya periodisasi dinasti-dinasti di Cina. Kita tahu bahwa dinasti di Cina itu sangat luar biasa ya. Tapi itu bisa dibuat dalam pembabakan. Nah, dengan pembabakan ini kita langsung dapat gambaran secara umum ya. Nah, misalnya pada dinasti Shang, dinasti Zhou, Qin, Han, Tang, Sung, Mongol, Ming, Manchu ya. Nah, pembabakannya itu bisa nampak dari klasifikasi daripada waktunya ya, periodenya begitu. Nah, kemudian kita lihat dulu bagaimana kalau periodisasi sejarah Indonesia misalnya ya. Nah, coba kalian lihat. Nah, yang pertama tentu zaman prasejarah, belum ada tulisan. Maka habis itu nanti masuklah zaman Hindu-Buddha. Habis zaman Hindu-Buddha masuklah zaman Islam ya. Nah, habis itu nanti masuklah penjajahan Belanda. Habis penjajahan Belanda masuk pendudukan Jepang. Habis itu kita merdeka. Habis itu revolusi. Revolusi artinya kita masih berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu atau ninja ya. Nah, kemudian kita menang melalui KMB, kemudian Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang itu adalah reformasi. Nah, inilah gambaran secara umum perjalanan sejarah bangsa kita mulai dari zaman praksara sampai zaman sekarang ya. Nah, paling tidak gambaran sejarah kita bisa memahami dari pembabakan ini. Nah, inilah contoh pembabakan dalam ilmu sejarah ya. Oke, baik, paham lah ya. Kita lanjut konsep berpikir kausalitas. Nah, apa itu kausalitas? Kausalitas itu kata kuncinya adalah boleh kita katakan sebab akibat begitu. Nah, jadi berikut ini merupakan beberapa pengertian dari kausalitas. Kausalitas adalah suatu rangkaian peristiwa pertama yang mendahului peristiwa yang menyusul, yaitu peristiwa kedua gitu ya. Nah, kemudian kausalitas ini merupakan prinsip sebab akibat ya. Nah, itu jadi kata kuncinya sebab akibat begitu. Artinya sebuah peristiwa itu terjadi tentu ada sebabnya ya, ada latar belakangnya, dan juga ada nanti akibatnya kan gitu ya, ada akibatnya atau pengaruhnya begitu. Nah, jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kausalitas sejarah adalah sebab akibat terjadinya peristiwa sejarah gitu ya. Nah, coba kita perhatikan sekarang kausalitas ya. Nah, jadi sebuah peristiwa itu nanti kan bisa kita analisis seperti ini ya. Sebuah peristiwa itu tentu ada sebabnya dan juga ada akibatnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan pemahaman sejarah itu kan harus menjawab yang namanya 5W dan 1H. Nah, jadi peristiwa ini kan harus dijawab apa yang terjadi, siapa pelakunya, kapan peristiwa ini terjadi, di mana peristiwa ini terjadi. Nah, jadi kalau ditanya ke belakang, latar belakangnya, artinya peristiwa ini terjadi tentu ada penyebabnya, latar belakangnya mungkin yang cocok pertanyaannya adalah mengapa. Nah, kemudian apa akibatnya ya, atau bagaimana akibatnya dari peristiwa itu. Nah, itulah dia ya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan konsep berpikir kausalitas ya. Artinya sebuah peristiwa itu memiliki sebab akibat. Nah, jadi kalau menganalisis sebuah peristiwa nanti ada sebab akibat, kemudian nanti ada itu kausal dan multikausal ya. Artinya nanti ada akibatnya itu disebabkan oleh satu penyebab dan dua penyebab ya. Multikausal berarti banyak penyebabnya, itu saja. Nah, kita lanjut peristiwa konsep berpikir kritis. Nah, di sini artinya kritis untuk memahami sejarah itu benar-benar akurat gitu ya. Nah, jadi untuk berpikir kritis itu sangat mudah saja. Caranya bagaimana? Kalau terjadi sebuah peristiwa
ya. Nah, atau kita mempelajari sebuah sejarah peristiwa yang sudah terjadi masa lalu, kita cukup menjawab. Nah, ini kita harus kritis dengan cara apa? Menjawab pertanyaan ini, ya kan? Apa yang terjadi, kemudian kapan terjadi peristiwa itu, kemudian siapa saja pelaku peristiwa itu, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, di mana tempatnya, ruangnya. Nah, mengapa peristiwa itu terjadi, apa latar belakangnya, kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana peristiwa itu, bagaimana pengaruh peristiwa itu. Nah, begitu ya. Nah, sudah. Nah, inilah cara berpikir kritis. Jadi anak-anak kami melalui konsep berpikir kritis ini serta juga menekankan di zaman sekarang teknologi semakin canggih, banyak kita dengarkan berita-berita hoax ya. Nah, jadi di sini saya ajak anak-anak kami bagaimana caranya mengurangi berita-berita hoax itu. Nah, jadi kalau anak-anak kami membaca sebuah peristiwa ya atau membaca sebuah berita, jangan 100% langsung menerima secara bulat-bulat informasi itu ya. Nah, belum tentu itu benar. Nah, bagaimana supaya itu akurat? Nah, tentu anak kami harus berpikir kritis. Bagaimana cara berpikir kritis? Itulah dia tadi. Nah, ya. Nah, apa yang terjadi? Carilah jawaban 5W1H ini, maka nantinya kamu akan dapat menyimpulkan bahwa informasi itu betul atau tidak. Nah, jadi konsep berpikir sejarah ini dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari zaman sekarang dan yang akan datang ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya. Itu saja materi kita di kali ini. Sekian dari Sir Alven. Kita tutup materi di bab ini. Kita akan kembali di bab berikutnya. Kita akan membahas tentang sumber sejarah. Nantikan penjelasan saya tentang sumber sejarah di video saya berikutnya ya. Salam dari Sir Alven. Terima kasih.